Hei, perkenalkan, nama saya Jessica, murid dari kelas 9. Yuk kita belajar bersama mengenai penyakit sistem reproduksi pada manusia itu apa aja dan bagaimana upaya pencegahan penyakit tersebut. Yuk kita belajar bersama mengenai penyakit sistem reproduksi manusia itu apa aja dan bagaimana cara pencegahan penyakit tersebut. Yuk simak penyakit apa saja yang terdapat ada pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut ini akan dibahas beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, penyakit pada sistem reproduksi manusia yaitu AIDS. Yang kedua, gonorrhea kencing nanah. Yang ketiga, sifilis. Yang keempat, herpes simplex genitalis. Yang kelima yaitu keputihan. Yang keenam yaitu epididymitis. Gangguan sistem reproduksi yang pertama yaitu AIDS dan pencegahan penularannya. Faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas penduduk adalah penyakit. Penyakit yang terkait dengan reproduksi secara langsung adalah penyakit yang ditularkan melalui alat reproduksi seperti penyakit AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, yang disebabkan oleh virus HIV. Human immunodeficiency virus AIDS adalah penyakit mengerikan yang sampai saat ini sudah menular ke berbagai negara. Penularan AIDS ini baru disadari dalam masa modern ini, sehingga sering disebut pandemi modern. AIDS menuntut perhatian kita semua karena 1. Semua orang bisa terkena AIDS. 2. Belum ditemukan vaksin pencegahnya. 3. Belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. 4. Penyebarannya sangat cepat dan tidak diketahui, sehingga makin banyak orang yang tertular AIDS. Perkembangan AIDS di dunia berlangsung cukup cepat. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 1981 terdapat 100.000 kasus AIDS di 20 negara. Pada tahun 1992 terdapat 11-12 juta kasus, dengan rincian 6% di Asia Tenggara, 60% di Afrika, 10% di Amerika Utara, dan 6% di Eropa. Pada tahun 2000 terdapat 60 juta kasus dengan rincian 41% di Asia Tenggara, 36% di Afrika, 5% di Amerika. Fase dan gejala HIV yaitu seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun, berkurang dan akhirnya hilang. Orang yang terinfeksi HIV fase I, nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase ini berlangsung 5-7 tahun, tergantung kekebalan tubuh penderita. Pada fase 2 muncul gejala awal penyakit yang terkaitif, seperti hilang selera makan, tubuh lemah, berkeringat berlebihan di malam hari, timbul bercak-bercak di kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, diare terus-menerus, flu tidak sembuh-sembuh. Fase ini berlangsung sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Tahap AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang mengidap penyakit tersebut di atas pasti menderita AIDS. Fase ini berlangsung 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T di laboratorium. Sampai sekarang orang tidak dapat menyebut secara pasti gejala AIDS, karena gejala AIDS tidak khas. Kita membahas upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan AIDS di dalam lingkungan keluarga. Sampaikan informasi yang sudah Anda ketahui ini kepada anggota keluarga yang lain, teman dan tetangga. Jika sehari-hari Anda menemukan informasi yang salah tentang AIDS, segera luruskan dengan cara yang benar supaya orang-orang tertarik dan juga memperbaiki informasi tersebut. Di lingkungan sekolah mungkin Anda bisa mengusulkan kepada guru atau kepala sekolah agar diadakan diskusi atau seminar atau kegiatan lain yang berhubungan dengan pencegahan AIDS. Kegiatan yang berkait dengan pencegahan AIDS dapat juga Anda lakukan bersamaan dengan kegiatan sejenis seperti pencegahan narkoba, pendidikan keluarga, dan sebagainya. Mengapa kita merisaukan masalah AIDS di Indonesia? Di Indonesia ada kecenderungan penjajah seks komersial meluas, penyebaran penyakit kelamin tinggi, urbanisasi dan migrasi penduduk tinggi, kecenderungan hubungan seks sebelum nikah meningkat, lalu lintas orang dari keluar negeri berlangsung dengan bebas, serta penggunaan alat suntik, tato,
tidak sehat. Yang kedua yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia yaitu gonorrhea atau yang disebut dengan kencing nanah. Gonorrhea adalah penyakit infeksi yang menyerang pada alat kelamin genitalia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual. Bayi juga dapat tertular penyakit ini melalui proses persalinan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual. Bayi juga dapat tertular penyakit ini melalui proses persalinan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Selanjutnya yaitu yang ketiga penyakit pada sistem reproduksi manusia yaitu sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual atau hubungan badaniah yang intim, ciuman, transfusi darah, penularan oleh ibu pada janin melalui plasenta. Gejala awal penyakit ini adalah borok pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat penyakit pada sistem reproduksi manusia yaitu herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe I yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat pula ditularkan oleh ibu hamil kepada janinnya. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan tahun. Kelima yaitu penyakit pada sistem reproduksi berupa keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Yang terakhir atau yang keenam ini yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia berupa epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Nah itu gusi beberapa penyakit yang ada pada sistem reproduksi manusia. Yuk kita belajar lagi upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia itu apa aja. Yuk gusi, simak dialog tentang upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia ini. Di suatu ketika, saat kelas berlangsung, saat jam istirahat, Jessica dan Leslie kurang memahami upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Leslie dan Jessica akan menanyakan pemahaman mereka yang kurang dimengerti di Pak Guru. Leslie, apa kamu sudah paham tentang upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia? Masih belum paham Jessica, apakah kamu sudah paham? Sama Leslie saya juga belum paham tentang itu. Ayo sebelum kita pulang kita tanyakan ke Pak Guru. Setuju banget Jessica. Leslie apa kamu sebaiknya tidak pulang aja? Rumah kamu jauh. Tak apa biar aku sendiri saja menemui Pak Guru. Besok aku akan menyampaikan bagaimana upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia itu. Seperti apa dan bagaimana? Apakah kamu tidak keberatan Jessica? Kamu sendiri yang menemui Pak Guru tentang upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Iya tak apa Leslie, pulanglah, hati-hati di jalan see you. Titik. Jessica menuju ke arah ruangan Pak Guru.
Sesampainya di ruangan, Jessica masuk lalu menanyakan bagaimana upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pak, mohon maaf, mengganggu waktunya, apakah Pak Guru masih sibuk? Tidak Jessica, ada apa? Silahkan berbicara. Baik Pak, terima kasih atas tawarannya. Pak, mohon maaf, saya ingin bertanya tentang pelajaran tadi di kelas, yang mengenai upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Jessica masih belum mengerti Pak. Mohon dijelaskan, apakah Pak Guru keberatan? Oh, oke, tidak keberatan sama sekali Jessica. Pak Guru sudah waktu luang sekarang. Terima kasih Pak. Oke, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya. Selain untuk kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita mengagungkan ciptaan Tuhan. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit lain. Nah, berikut ini ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lain. Baik Pak, Jessica mengerti. Lalu upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia itu bagaimana Pak? Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia seperti 1. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat dan berbahan ketat misalnya jeans. 2. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. 3. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. 4. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. 5. Bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 2-3 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. 6. Bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan pantiliner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik flora normal dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Penggunaan pantiliner secara terus-menerus dapat menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab, sehingga memudahkan terjadinya infeksi bakteri dan jamur, menyebabkan munculnya jerawat di daerah kewanitaan, dan menyebabkan iritasi pada kulit. 7. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Baik Pak, terima kasih Jessica, sekarang sudah paham. Bagus, adapun faktor yang dapat menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi adalah akibat pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Namun, penyakit pada sistem reproduksi juga dapat disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit atau diturunkan dari orang tua yang sudah terinfeksi melalui proses kehamilan. Agar kamu dapat mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh faktor tersebut, kamu harus dapat menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat. Selain itu, gunakan internet secara arif dan bijaksana, dengan tidak mengakses situs-situs yang menyediakan gambar atau film porno, yang secara pelan tapi pasti akan mendorong kamu pada pergaulan bebas yang sangat rentan dengan penularan penyakit seksual. Hal lain yang dapat kamu lakukan adalah menjauhkan diri dari penggunaan narkoba, karena ini merupakan cara lainnya yang dapat menjadikan kamu penderita penyakit seksual. Gunakan waktu luangmu untuk menyalurkan hobi atau kegiatan yang positif, sehingga kamu dapat berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat.
Kamu juga dapat melakukan eksplorasi berbagai jenis penyakit pada sistem reproduksi serta penyebab dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini. Kegiatan ini dapat kamu lakukan dengan bimbingan guru IPA di sekolah. Kunjungi seminar-seminar kesehatan yang membahas masalah kesehatan reproduksi remaja untuk mendapat informasi yang tepat dan sesuai. Tidak menutup kemungkinan kamu juga dapat mengadakan acara diskusi kesehatan reproduksi dengan mengundang para dokter atau narasumber yang memahami tentang HIV/AIDS. Kamu juga dapat bertanya kepada dokter, orang tua, dan anggota keluarga yang lain. Banyaklah bertanya mengenai cara menjaga organ reproduksi dari serangan penyakit. Hal ini dapat menghindari kamu dari sumber informasi yang salah, misalnya informasi dari dunia maya yang belum tentu semuanya layak untuk anak seusia kamu. Baik Pak, Jessica sudah paham dan mengerti. Terima kasih atas penjelasannya Pak, tentang upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia ini. Jessica pamit pulang Pak, terima kasih. Nah Gusi, video tadi adalah pembelajaran tentang penyakitnya pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.